Pada Rabu, 6 Desember, pengajian rutin bulanan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali digelar di Pendopo Bupati untuk bulan Desember 2022. Pengajian yang diikuti oleh jajaran Pemkab HSS ini dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, tausiah agama, dan sholat isya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai serta kita banggakan Bapak Sekda beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadirin hadirat, para undangan, kaum muslimin dan kaum muslimat, wabil khusus para alim ulama, para hafiz Al-Quran, terkhusus Adinda Zainul Hibzi yang tadi mengimami sholat maghrib, serta hadirin hadirat yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi, dan insya Allah disayangi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama izinkanlah ulun mengajak diri ulun sendiri dan juga kita bertahan untuk tidak henti-hentinya mengembalikan puji, menyatakan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini dengan izinnya, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di pendopo yang penuh barokah ini untuk mengikuti kegiatan bulanan, di mana kita berharap mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita dan juga seluruh warga masyarakat khususnya di Hulu Sungai Selatan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, karib kerabat, para sahabat dan para tabiin, dan juga segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada ulun untuk pada malam hari ini menyampaikan tausiah semampu ulun, dan ulun juga tak lupa mohon ampun dan maaf kepada pian-pian sabarataan jika seandainya dalam penyampaian ulun barangkali banyak kekurangan, kehilapan, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ulun mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada banyak hal yang di dunia ini dicari oleh manusia. Ada yang mencari rezeki berupa harta benda, namun sebenarnya ada yang lebih mahal daripada rezeki, daripada duit, yaitu kesehatan. Kesehatan jauh lebih mahal daripada harta, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa, masih enak makan. Lebih baik enak makan ya Allah daripada makan enak. Kalau makan enak belum tentu enak makan kayak. Betapa banyak orang yang mempunyai banyak makanan yang enak-enak, daging ayam, itik ya Allah, tetapi garing tidak enak makan, kada nikmati.
makanan yang enak gitu. Tetapi kalau diberi Allah enak makan, apalagi untuk sedang harianan menabes di paumaan, awak mama, awak kuyuh, ya Allah bisa makan nang ini kuyuh nang hanya unjunan, biar jangan kalah dihat, tuh nang pisang becan, benyunya nyuranum, nyaman benar. Bulan puasa pulang ya Allah. Sepalah nah, jadi alhasil enak makan itu lebih mahal daripada makan enak. Itulah nikmat kesehatan, dan sebenarnya ada yang lebih mahal daripada nikmat kesehatan. Karena mana kita menikmati kekayaan, menikmati kesehatan itu hanya di dunia. Ada yang lebih mahal daripada itu, yaitu nikmat berupa kita kawa beribadah, kawa menuntut ilmu, kawa beramal, kawa saben hari ka kantor mengabulkan hajat kaum muslimin. Bila niat kita lillahi ta'ala, seharianan di kantor itu tiap detik dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali tiap berapa tahun sampai pensiun, itu tabungan yang luar biasa kesan hari kiamat kaina. Inilah sebenarnya yang larang. Dan tentu saja ada sebuting nikmat lagi yang paling mahal, yaitu nikmat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, kesehatan yang berberkah ya Allah, kemudian dimudahkan ibadah, dan yang tidak kalah pentingnya mudah-mudahan kita dunia akhirat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahari para ulama salafus saleh kalau ditanya man an'amu nasi aisan, siapakah orang-orang yang saat ini kehidupannya paling bahagia. Ini cara diulah angket, mau aja jawaban kita beda-beda ya Allah. Mau aja orang miskin mengira nyamannya aja jadi orang sugih, padahal belum tentu. Bisa jadi orang sugih itu nang hirit melihat orang miskin mah nyamannya aja guring. Nah, bayar bela-bela langsung harum ya Allah. Bangun pukul 9 pulang saking jenaknya. Jadi kada tantu yang paling bahagia itu yang paling banyak duitnya. Ada tantu yang paling bahagia yang paling tinggi jabatannya. Ada tantu yang paling bahagia yang paling populer namanya. Para ulama salafus salih ketika ditanya siapa orang yang saat ini paling bahagia, jawaban mereka ajsamun fit turab qad aminatil adab pantazaratis sawab, yaitu orang-orang yang saat ini jasad mereka sudah terkubur di dalam tanah, tetapi mereka selamat daripada ajab, dan saat ini kuburnya dijadikan satu taman daripada taman-taman surga. Inilah orang-orang yang saat ini paling bahagia. Nah, mudah-mudahan kita kayak itu juga lain hal ya. Nah, imbah mati ini pasti terasa benar betapa mahalnya nikmat umur. Nah, hingga hari ini masih tersisa. Nah, ujar Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala, man la'iba bi umrihi dayya'a ayyama harsihi wa man dayya'a ayyama harsihi nadima ayyama usadihi. Mujasidin barang siapa membuang-buang umurnya itu sama jasidin dengan membuang-buang waktu bertanam. Wa man dayya ayyama harsihi nadima ayyama musadih, dan barang siapa membuang-buang waktu bertanam pasti akan menyesal di musim katam. Nah, ibarat di dunia juga lah musim kurang berumah, inya orang melandau aja, paumaan kada dihumai, padahal ada paumaan. Nah, itu kayaknya musim kada kerasaan musim katam. Nah, orang-orang yang berumah pas musim katam tuh kawah aja berdua,
ada jenuh dipinta-pinta, ya Allah mudah-mudahan pahumaanku mengatang tahun ini, mudah-mudahan bagus saja hasilnya. Ini nang bahuma ada jenuh dipinta-pinta, coba nang pahumaan yang ada di rumah tadi. Nah, kenapa nang dipinta-pinta ya Allah, namun tahu aja pada bahuma berdoa mudah-mudahan mengatang. Itu mungkin perlu dikiau psikolog. Nah, kayak itu juga kita di dunia ini adalah pahumaan ladang. Nah, mudah-mudahan kita bagus saja tanaman kita ya Allah, dan di akhirat memutik haja karena di surga. Insya Allah namun kita ada aja sampai yang 5 waktu kewajiban semampunya kita penuhi lah. Nah, insya Allah ada aja lain yang dikata-kata di akhirat. Jadi kita ini dimudali oleh Allah Ta'ala, diantaranya modal yang diberikan Allah ke kita yaitu umur ini. Nah, dimana di dunia ini ada beradaan manusia menyokori umurnya. Buktinya kalau hilang duit banyak aja yang sadih, stres, menangis. Tetapi ketika umurnya tak buang-buang, orang-orangnya aja yang sadih. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Idzan kasyafal kitabu yaumal qiyamah an sawabi amalil bashar lam yarau sawaban afdala min dzikrillah ta'ala. Fayata'assaru 'inda zalika aqwamun fayaquluna ma kana syai'un aisab 'alaina min az-zikr." Ujar Imam Syafi'i, bedanya di dunia ini dengan kaidah di hari kiamat. Di dunia ini belum ditampakkan lagi oleh Allah Ta'ala pahala daripada amal kebaikan. Beda lawan hari kiamat kaidah, disitulah kaidah dibukakan oleh Allah Ta'ala sehingga berekan manusia melihat semua orang kaidah menyaksikan tentang pahala-pahala daripada amal perbuatan. Dan di situ kaidah ternyata dilihat oleh manusia di hari kiamat kaina kadeden yang lebih hebat dari pahala zikir, pahala zikrullah, pahala mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kaina banyak namanya salah memajak tahu di dunia dahulu kami banyaki berzikir. Nah, jangan tahu lah kemarin apa lagi diulang-ulangi. Nah, jangan tahu kami perbanyak kali berzikir. Apalagi zikir ini gawian yang paling mudah. Gawian yang paling mudah orang yang sakaratul maut aja kalau berzikir. Membaca la ilaha illallah walaupun untungnya kada podo ungat masih kawa membaca la ilaha illallah, dan itu memang sing aja dirancang oleh Allah Ta'ala. La ilaha illallah itu orang yang garing banget pun nang lidahnya kada kawa buka tutup awak aja membaca itu. Coba biar la ilaha illallah main ilat aja itu. Kalau nang lain-lain kadang awak ya, kalau misalnya aku hendak ke pasar jangan buka tutup bibir kau lah. Ada paham dia. Nah, tetapi la ilaha illallah itu bisa dibaca oleh siapapun. Bahkan seandainya di hati pun, bila berzikir di hati pun ada pahalanya. Namun lawan lidahnya, di hati dapat pahala, di lidah dapat pahala. Bahkan zikir ini hebatnya kadang memerlukan taharah, kadang disyaratkan bersuci. Artinya biar kadang berwudu, boleh dan tetap berpahala walaupun tak sedikit daripada yang berwudu, cuma tetap berpahala. Biar junub, biar belum mandi wajib, anak malam mandi dingin benar, nah, boleh aja berzikir walaupun belum mandi wajib, walaupun tak sedikit bang pahalanya daripada yang suci. Bahkan di perempuan yang haid yang nipas pun boleh berzikir, bahkan tetap dianjurkan memperbanyak zikir. Dan kadang disyaratkan menghadap kiblat, artinya kamana-manakah ampahnya, di duduk kamanakah ampahnya, di jalan kah, di kendaraan kah. Nah, zikir ini tetap berpahala. Bahkan kadang
dibatasi tempatnya maupun waktunya, dimanapun dan kapanpun, siang ataupun malam, pagi ataupun sore, boleh bahkan dianjurkan memperbanyak zikir. Di WC pun boleh berzikir, asal jangan dimuntong. Di hati aja boleh, dimuntong ada boleh. Nah, itulah keistimewaan zikir, di mana taina hari kiamat banyak manusia yang menyesal karena melihat pahalanya luar biasa. Umat sayangnya berhari kami kadang memperbanyak zikir. Nah, dan anehnya lah di dunia ini karena ada beredaan sama imannya, itu diantara sekian banyak manusia ini cuma sedikit saja yang rajin berzikir. Mudah-mudahan yang sedikit itu termasuk kita beredaan, karena bila istimewanya biasanya pasti sedikit. Amas sedikit, kita lawan batu karikel, kita lawan sirto, kandak aja, tanah murah di mana-mana ada. Tetapi ketika istimewa, nah itu wajib saja sedikit. Kayak itulah orang-orang yang ahli zikir ini kada banyak di dunia ini. Beri ada seseorang nang kadada tangan kadada betis, tangan kadada betis kadada, tangan kedua-duanya kadada betis kedua-duanya kadada, garing pulang karena penyakit. Tetapi hebatnya orang ini lidahnya selalu mengucap alhamdulillah. Begitu ditanya, ujar orang, kenapa maka pian alhamdulillah? Apa nampian syukuri? Tangan kadada, betis kadada, harta kadada, hidup sebetang kara, karena penyakit pulang diungsiakan orang kajauh, orang takutan katularannya. Nah, ujar orang apa nampian syukuri? Jadi pian alhamdulillah. Ujarnya, walaupun aku kada diberi tangan dan kaki oleh Allah Ta'ala, tetapi jadinya alhamdulillah aku masih diberi lidah oleh Allah, lidah yang mampu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jadinya nikmat dan anugerah yang luar biasa. Nah, betapa banyak ya Allah orang yang lengkap aja tangan, lengkap aja betisnya, bahkan duitnya banyak, tetapi lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amun lidah nih, kau aja berzikir, apapun keadaan kita itu tak masih beruntung benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lidah nang katujuh berzikir ini tanda bahwa di hatinya masih sihat imannya. Jadi tanda iman tuh, iman ini kayak awak dua, bisa sihat, bisa garing, bisa sakarat, bisa juga jiwa. Tanda iman tuh sihat, lidah nih rajin berzikir. Di kitab Madarijus Salikin disebutkan wa ta'atuh yasihat wal afiyah wa damu bimanzilati surbisum wa taubah tiryaku wa dawahu. Jadi iman yang sihat ini yaitu tandanya tadi rajin zikir, rajin berbuat taat, rajin beramal, itu bisa garing karena dosa. Dosa ini ibaratnya kayak minum racun, cakap dijawab oleh, nah ya benar kayak minum racun. Dan panawarnya supaya iman kita bila minum racun jangan mati, jangan garing, panawarnya adalah tobat, panawarnya adalah istighfar. Nah, jadi bila rajin aja bertobat, rajin aja beristighfar, rata-rata selamatan aja. Karena ujar Imam Qusairid, Imam Qusairid nang baharilah lain polisi Qusairid nang di Morasan Buang Toleh pula. Imam Qusairid nang bahari ujar sidin nang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Di sini sabujurnya bukan karena kebanyakan dosa, bukan itu, tetapi karena kasadikitan istighfar. Nah, itu yang mengulang manusia masuk neraka. Sebab seandainya dosanya banyak, tetapi banyak juga istighfarnya,
dosa nang banyak itu terampuni aja berkat istighfar nang banyak. Jadi kayaknya di hari kiamat bila dipareksai orang, diaudit orang, makanya mau auditnya malaikat kayaknya lah kalau di bapaknya ya Allah. Bila di antara dua garis dosa di tengah-tengahnya tuh ada aja istighfar, nah itu diampuni aja. Nang di atas nang di atas tuh diampuni aja oleh Allah Ta'ala. Bila di bawahnya ada istighfar, bila di itu ada dosa pulang, di bawahnya ada pulang istighfar, asal bujur-bujur diampuni pulang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi amun lapornya kita dosa banyak istighfar, imbangi dengan banyak istighfar, rata-rata selamatan aja. Nah, nang bahayanya kada ada istighfarnya, nah, atau kesedikitan istighfarnya, itulah sabujurnya nang menyebabkan manusia masuk neraka. Jadi hakikatnya bukan karena kebanyakan dosa, sebab Allah Ta'ala sudah berfirman, ya Allah Ta'ala, aku tidak akan bosan mengampuni dosa-dosa hambaku sampai inya bosan minta ampun kepadaku. Artinya selama kita kada muyak minta ampun, kada muyak beristighfar, Allah kada jera juga mengampuni kita. Ini kita untungnya keisian Tuhan yang Maha Pengasih, Pengampun, Penyayang. Jadi dosa manusia ini seandainya ke atas ditumpuk hibak 7 petala langit, kabawah hibak 7 lapis bumi. Hibak alam semesta ini dosanya aja, itu kada ada apa-apanya dibandingkan secuil maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi maghfirahnya keseluruhan, secuil maghfirahnya aja, seandainya dosa ini memenuhi langit dan bumi, itu kada ada apa-apanya dibandingkan luasnya ampunan Allah. Artinya kita kada boleh putus asa dari mengharap ampunan Allah. Hadirin keluarga Baratan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi di hadapan kita ini ada akhirat, dan kita hari ini masih ada di dunia, masih ada kesempatan berarti untuk memperbaiki yang sudah maupun menambah sangu kita di sisa umur kita yang akan datang. Nah, dan yang juga penting benar kita bertulungan dalam kebaikan, yaitu supaya beradaan selamat di dunia, dan yang lebih penting daripada itu yaitu selamat beradaan di akhirat. Nah, di rumah tangga itu penting benar bertulungan supaya sarumahan selamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nang bini manung nang laki supaya nang laki sarumahan selamat, nang laki kayak tujuan manulung nang bini supaya nang bini masuk surga, yaitu dengan dihadiahkan dan dididik imannya, takwanya, dan nanti tak kalah pentingnya bagi para ulama arti manulungi bini supaya masuk surga, yaitu jadilah suami nang mudah diraih ridhonya oleh bini. Karena keselamatan seorang istri itu sangat tergantung keridhaan suami. Jadi kita amun kapingin bini masuk surga, jadilah suami nang mudah diraih ridhanya oleh istri kita. Artinya amunnya salah kita pamaaf ya Allah. Nah, ujar Nabi, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha an haratin dakhalatil jannah, rawahu Tirmizi. Siapapun perempuan, Nabi ada mengatakan harus perempuan yang ahli ibadah, harus perempuan yang alim, ada mengatakan itu. Ayyuma mar'atin ini artinya siapapun perempuan, siapapun istri, artinya banyak dosa sekalipun, wa mata bila pas meninggal dunia, wa zawjuha an haratin, nang laki dalam keadaan ridha kepada almarhumah nang bini, dakhalatil jannah, nang bini itu dalam tangan udah masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kayak tujuan
kita dikaruniai anak oleh Allah Ta'ala, kita disuruh bertulungan supaya anak-anak kita berekaan masuk surga, supaya selamatan berekaan di akhirat. Jadi menyekolahkan anak nilai apabila niat kita menyekolahkan inya, mudahan inya menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang menjadi penerus sujud kepada Allah, menjadi penerus umat Nabi Muhammad, menjadi penerus orang yang berdakwah, menjadi penerus orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Menangkai itu niat kita menyekolahkan anak tuh, tiap rupiah yang kita keluarkan kadang yang sia-sia itu sama dengan menolong agama Allah. Jadi menolong agama Allah ini kadang-kadang mesti lewat ke masjid saja, kadang mesti lewat pesantren saja. Kita menyekolahkan anak asal niatnya kayak tadi. Sahaja aku menyekolahkan anak, apalagi ke agama, ke pesantren, atau ke umum juga, mudah menjadi orang yang baik. Ya Allah, niat kita nangkai itu meneruskan orang yang beriman, meneruskan umat Nabi Muhammad. Bila nangkai itu tiap biaya itu dicatat seperti kita menolong agama Allah. Nang barang siapa menolong agama Allah, kadang mungkin kadang ditolong juga oleh Allah dunia wal akhirat. Nah, apalagi niat kita di antara berdoa supaya beretaan selamat di akhirat, yaitu kita burung keluarga kita, namun kita di kantor kita burung, bawahan-bawahan kita, atau kita diberi jabatan, kita burung rakyat-rakyat kita supaya mencintai Allah, supaya mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, para habaib. Karena mencintai orang-orang saleh ini luar biasa manfaatnya menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat. Ulun ada terbaca di kitab Sirajul Talibin, di situ disebutkan ahlul jannati salasa. Penduduk surga itu ada 3. Pertama al-muhsin, nang pertama orang nang amal ibadah, orang yang saleh, orang yang alim. Nang kedua al-muhibbu lahu, orang yang mencintai mereka. Jadi sidin bukan orang alim, bukan orang yang ibadah, cuma pencinta orang alim, pencinta wali-wali Allah. Ini masuk juga ke dalam surga. Nang ketiga wal hafu anhu, yaitu orang yang menahani lidahnya dan membuangi dari hatinya daripada kebencian kepada orang-orang saleh. Ini dihargai aja juga oleh Allah Ta'ala, masuk aja juga ke dalam surga. Jadi kita mendakwah di kelompok pertama, kelompok kedua barang minimal benar kita di kelompok ketiga. Nah, makanya iblis dan syaitan ini namun gagal menghalang-halangi anak cucu Adam menjadi orang alim, itu dihalang-halangnya benar supaya jangan mencintai orang alim. Karena bila di hati ini ada kecintaan kepada orang alim, itu dapat saja kebaikan dari orang alim tadi, dapat saja syafaatnya kayak di hari kiamat, masuk aja dulu ke dalam surga. Nah, makanya dihalang-halangnya benar supaya jangan mencintai orang alim, bahkan membenci mereka. Bahari di zaman Bani Israel ada seorang nang abid, nang ahli ibadah, nang kemudian diberi karamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bila sidin duduk pae hingga ada awan menaungi. Di antara karamat sidin, lalu pada suatu hari ada orang nang ahli maksiat melihat sidin ini tadi, lalu di hatinya ujiannya, ya Allah, syukur alhamdulillah hari ini bertemuan lawan orang nang saleh. Ujiannya, aku hendak berparakanlah kepada sidin, bila orang alim ini pasti di situ turun rahmat.
barakat beparah, mudah-mudahan terkena percikannya berang, mudah-mudahan dosa penuh banyak nijanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang nang alim maksiatnya tadi beparah, begitu beparah sakalinya nang alimnya tadi baik mudil kaya risih diparaki oleh orang nang alim maksiat. Ya mungkin bajunya berada karuan kira-kira lah, cepat mungkin cakap besok ini untuk awaknya hibak taro, talinya dunia sebelah, salawar lipis berabi-rabi misalnya, baju gambar tangkurak sahabatnya, mungkin cakap besok ini untuk membeli udah kayak dimang kira-kira lah. Nah, mana bebawa lawannya awak pulang, lalu orang saleh yang bergamis putih, berparfum bersih rapi itu pulang mungkin cakap besok ini tuh diparaki oleh orang nangka itu berisik, begitu dan berjauh. Jadi nampaknya orang alim maksiat beparah apa nih? Nah, Allah Subhanahu wa taala kadang menilai bentuk lahiriah seseorang. Nang dipandang oleh Allah apa yang ada di hati hamba-hambanya. Nah, ternyata Nabi nang diutus oleh Allah di zaman itu diberi wahyu oleh Allah taala. Ujar Allah taala, murhumah fal yasdaqni fal amal. Datangi si fulan nang alim itu dan datangi si fulan nang alim maksiat itu, padahal kepada keduanya murhumah fal yastaqni fal amal, hendaklah memulai amal dari nol, hendaklah memulai amal dari nol. Napa maksudnya? Nang alim tadi baik gara-gara di hatinya sombong, takabur, mahina, meremehkan kepada orang yang dilihatnya ahli maksiat. Nah, itu semua pahala amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh beramal pulang mulai nol. Adapun yang ahli maksiat ini tadi disuruh oleh Allah taala beramal mulai nol, itu maksudnya seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Karena ini tadi para orang alim nyenang dina Allah taala itu niat kita. Bila ada orang yang menurut kita orang saleh, walaupun ternyata bukan orang saleh, dapat aja keberkahannya. Karena niat kita itu yang dihitung oleh Allah Taala. Nah, dan Allah melihat kata raguan di hatinya. Allah Taala mengetahui bahwanya saat itu di hatinya, ya Allah, aku yang banyak dosa ini jadinya berakat berparak dengan orang saleh, mudah engkau ampuni dosaku. Allah bangga benar melihat itu ada di hati hambanya. Alhasil seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh beramal mulai nol, artinya dosanya diampuni. Nah, beresih kurang tadi. Nah, alhasil dipadahkan oleh Nabi itu, dan hingga hari itu menurut riwayat orang yang tadinya alim maksiat menjadi orang saleh, menjadi orang baik hingga itu. Dan karamat berupa awan yang tadinya menaungi orang yang alim itu seketika itu berpindah beralih menaungi orang yang tadinya ahli maksiat. Nah, ini luar biasa ternyata kecintaan kepada orang saleh ini. Ujar Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahi law sumtun nahar la uftiruhu wa kuntu laila la anamu wa anfaqtu mali ghalaqan fi sabilillah amutu yawma amut wa laysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah ma nafa'ani zalika syai'an. Ujar Abdullah bin Umar, seandainya aku sepanjang hidup puasa kada berbukaan kecuali haram puasa akhir raya mungkin lah. Seandainya sahabat malam isin aku semalaman suntuk sampai jam tahajud sampai akhir hayat, dan seandainya aku diberi harta yang banyak semuanya aku infakkan fisabilillah sampai habis sampai ludes, tetapi pada hari di mana aku mati di hatiku ternyata ada kecintaan kepada orang-orang saleh. Ujasidin mana fa'ali zalika syai'an, niscaya semua itu tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Amal ibadah kayak apa aja banyaknya, kalau tidak dibarengi dengan di hati mencintai orang-orang saleh, mencintai Nabi Muhammad, mencintai para sahabat, mencintai para aulia, para ulama, orang-orang saleh, kayak apapun hebatnya amal ibadah itu tidak akan ada manfaatnya sedikit pun.
Nah itu tadi termasuk pertulungan supaya selamatan beretaan di akhirat, yaitu pertulungan supaya beretaan mencintai orang-orang saleh. Nah, karena dengan mencintai orang saleh pasti akan terdorong untuk mencontoh orang-orang saleh. Mencontoh apa yang dicintai oleh orang-orang saleh, yaitu mereka mencintai akhirat. Nah, bila sudah mencintai akhirat nih, siapapun orangnya pasti berberkat hidupnya. Sugih namun mencintai akhirat, insya Allah kada bertahap pamalar. Bahari ada seorang ulama salafus saleh yang luar biasa panyidakahnya, sampai-sampai orang bingungan. Ada yang bertakut, kenapa biar ini pemberian benar? Nah, uja sidin, seandainya ikam Yasidin pindah rumah, kayak biar misalnya pindah tugas kemana, kayak kalau bangkrut atau di sini misalnya ada rumah itu dijual kan, misalnya hendak pindah ke Banjir kan, ada rumah baru misalnya Yasidin, kayak apa barang-barangmu, harta-hartamu, motor, motor salahnya, ikam angkut lah. Inggih dulu aja nyatai ulun angkut, bilang gak habis saya ulun angkut, karena rumah nang ada ini cager ditinggalkan, nang cager diganai rumah nang cager dipindah ya Allah, nyatai dulu aja ulun angkut, mau habis dulu dulu aja ulun angkut paling nang ya sedikit aja nang tinggal mungkin lah ya Allah. Nah, bilang habis saya diangkut masih betrak orang pindah rumah tuh, jadi aku bicara ya pindah rumah tuh. Nah kayak itu Yasidin kita nih, cager pindah rumah. Dunia ini satu mat aja, kita cager pindah rumah. Nah ini pola pikir orang garing kayaknya nih lah. Nah jadi kita Yasidin cager pindah rumah, yaitu ke akhirat. Kita Yasidin amun membawa seorang harta ke akhirat kada mungkin. Kita mau mati paling-paling kain kapan bener kan tak bawa ya. HP aja tertinggal, jangankan HP, jentingan nyetikar urun aja, tadi kada tabawa ya kalau. Nah, kada mungkin kita membawa seorang harta ke akhirat, tetapi kita bisa mengusahakan supaya pahalanya mendahului kita ke akhirat. Kita kirim pahalanya ke akhirat. Jadi ada yang menyambut kita di sini kayak di hari kiamat, pahala-pahala tadi itu yang membawa kita ke surga. Nanti ini rahasianya kenapa kayak Imam siapa itu Imam Ali bin Husain yang dijuluki Zainal Abidin itu. Sidin tiap kalian bertemu orang miskin, Sidin selalu berucap marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang wahai orang yang membawakan hartaku ke akhirat. Jadi Sidin malah kehimungan bertemu orang miskin. Nah, malah Sidin yang terima kasih karena orang miskin itulah Sidin yang angkutakan hartaku ke akhirat. Nah, kayak itu juga Imam Sufyan As-Sauri yang bila bertemu lawan orang miskin, dia Sidin marhaban biman yaghsilu anni zunubi. Selamat datang wahai orang yang membasuhakan daripada dosa-dosaku, karena bersedekah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, jadi dari itu orang malah terima kasih kepada fakir miskin, malah kita merasa membutuhkan bantuan orang miskin, bukan justru orang miskin yang memerlukan kita, tetapi kitalah yang justru memerlukan pertolongan mereka. Makanya dari itu orang memberi orang miskin itu adabnya jarang tangan di atas pada orang miskin. Mereka mengangkat tangan di bawah pada orang miskin sambil berucap tolong ambil ini, tolong terima akan ini. Jadi orang miskin yang ambil di atas pada tangan kita, karena mereka yang memerlukan pertolongan orang miskin. Ada kayak kita belum bertimbang ya. Nah, jadi malah mereka yang lihat ini merasa membutuhkan jasa daripada fakir miskin tadi. Dan di hati orang bahar itu bukan sekadar maras,
kepada orang miskin. Nang ada itu justru menghormati dan memuliakan kepada orang miskin. Karena di samping tadi kita membutuhkan pertolongan juga, orang miskin ini pasti lebih mulia daripada kita. Karena mereka dapat pahala sabar. Dapat pahala sabar itu pada pahala hingga di pahalanya lah. Kita biar ibadah tumbang-tumbang nih, mungkin aja pada kaum menyamai pahalanya orang miskin lewat sabarnya. Nah, bila dibanyaki pahala ini tanda orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita memuliakan siapapun yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bahari di zaman Nabi Musa alaihissalam ada laki bini baik yang berapa kali berusaha pada mukana berusaha rugi, bangkrut, bangkit ulang, sekanya luput pulang, malah rugi, malah tahu-tahu tak. Akhirnya mendengar ada seorang nabi, yaitu Nabi Musa, uyunang bini kayak bang abahnya, kita datangi, kita minta dibuahkan sidin, mudahan perajakian. Akhirnya datang kepada Nabi Musa. Bepadai artinya kami ini, wahai Nabi Musa, ada hajat lawan pian, apa aja Nabi Musa? Nah, kami memohon mudahan pian mendoakan kami kepada Allah Ta'ala, mudahan kami ini para rezekian, syukur-syukur jadi orang sugih. Lalu Nabi Musa ini kemudian munajat kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa ini kalau diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, diberi gelar sidin ini kalimullah, yaitu kapanpun sidin ini kau berdialog lawan Allah Ta'ala. Jadi kau berpandir lawan Allah Ta'ala, kau berjawaban lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa, engkau maha mengetahui ya Allah, tadi ada dua orang suami istri mendatangi ulun minta didoakan mudahan rezekian, syukur-syukur jadi orang sugih. Puja Allah Ta'ala pada hijinya aku Allah Ta'ala siap aja menjadikan suami istri itu jadi orang sugih. Cuma setahun aja waktunya. Mbak itu miskin pulang. Padahal akur kada. Namanya akur aja, beri kekayaan selama 1 tahun aja tapinya. Nah, Mbak itu dikiau oleh Nabi Musa. Puji Nabi Musa, puja Allah Allah Ta'ala siap aja menjadikan Tuhan pian ini berdua kurang sugih, tapi setahun aja akurlah pian, setahun aja pak jadi kurang sugih. Begitu miskin pulang, apa sadit beneran orang sugih miskin ya kalau dari pakai sugih. Untuk sawat lakonnya rumah baik, motor hanyar dan sawat bagian di Banjar misalnya, setahun hari bangkrut misalnya, beli pulang apa tinggal di situ. Terkabelakang sama orang pulang rumah misalnya, bingung titik pulang, mencari kali gue pulang apa makan, pas ada bener apa, bingung aja nang laki bini nih, kayak apa aja, minta waktu aja Nabi Musa, kami berunding loh, akhirnya berunding, begitu datang pulang kepada Nabi Musa, kemudian nang laki, ayuhan wahai Nabi Musa. Marahan setahun aja merasani berang suah jadi orang sugih. Nah, akhirnya ringkas cerita, kedua suami istri ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhasil jadi orang sugih. Nah, pikiran apakah usaha itulah anak, akhirnya dalam waktu yang singkat langsung kaya raya. Nah, ujian yang bini kita kalau abahnya setahun aja sugih, sampai setahun bangkrut kita nih kayaknya kada sugih lagi, kita sapala akan naik duit nang ada nih. Walaupun kita bangkrut di dunia, paling kada jangan bangkrut barang di akhirat. Nah, akhirnya nang laki bini tadi kemana-mana berimpak, masjid, langgar, cakap besar kita nih lah, ada pesantren. Ada pola nang kada gawian mudalik sidin, ada orang miskin di kampung itu didetak sidin, siapa yang paruh muda paruh apa dibantuin sidin. Luar biasa kama 60 sugih tahun kainan jenang bini
Kada kawal lagi kita. Jadi kita ada tabungan barang di akhirat, malah di dunia bangkrut ada makan satu makanya juga kita di dunia nih, yang paling di akhirat kita banyak tabungan. Hanya tidak setahun tadi luar biasa nang laki bini ini dermawannya. Nah, singkat cerita apa setahun hari kada ada mau bangkrut sekalinya. Makin sugih ada, makin bercabang-cabang usahanya, bisnisnya. Hari 2 tahun, 3 tahun kada ada terkenal bangkrut. Akhirnya Nabi Musa ini penasaran, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ujar Nabi Musa, ya Allah, hamba ini bukan berarti menganggap engkau ingkar janji pang, cuma hendak tahu benar aja kenapa hikmahnya. Padahal ujar engkau setahun aja sugih, ini liwat sudah berapa kali pilkada udah, sugih aja masih. Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, memang awalnya aku menjanjikan setahun aja sugihnya, cuma sebujurnya itu bersyarat oleh Allah Ta'ala. Nah, ternyata dalam setahun itu orangnya luar biasa, sosialnya luar biasa, dan aku bangga oleh Allah Ta'ala. Walaupun awalnya sabuting pintu rezeki aja aku buka akan kesan suami istri itu, ternyata mereka malah membuka sekian banyak pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Maka aku pun ya Allah Ta'ala, aku buka akan juga pulang ke itu sekian banyak pintu rezeki untuk kedua suami istri itu. Alhasil pulang tadi sampai ke mati kaya raya, bahkan 7 turunan orang sugih. Nah ini awal-awalnya karena mencintai akhirat. Ini kada dia mencari dunia, ternyata kedua-duanya dapat. Walaupun kada dapat juga di dunia, orang untuk mencari akhirat, ternyata di akhirat untungnya. Di akhirat untung. Nah itu tadi hadirin-hadirat keluarga beretaan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kuncinya kita disuruh berhubungan supaya beretaan selamat di dunia, selamat di akhirat, yaitu dengan kita memotivasi diri sendiri, keluarga, kalau kita di kantor memotivasi kekawanan, kalau kita jadi pejabat memotivasi rakyat-rakyat kita supaya sebagaimana mereka semangat mencari dunia, jangan kalah semangat mereka untuk mencari akhirat. Nah, cocok lawan visi misi Bapak Bupati kita ya, kalau sejahtera dunia akhirat. Di dunia ini kita satu mat aja nang lawasnya di akhirat. Cuma nang satu mat inilah nang menentukan benar kayak apa nasib kita nang salawasan saina di akhirat. Ujar para ulama, seandainya di dunia ini, di surga kaina, kenikmatannya kurang lebih aja kayak di dunia. Ini seandainya aja pangleh. Seandainya tuh nang kita makan di surga kaina kayak di dunia aja juga. Beno iwak kare, namanya beno pupuyo, beno iwak sapat misalnya, beno gangan kalade, kayak di dunia aja juga, rumah kayak di dunia aja juga, di surga kayaknya. Cuma seumuran, ada belum matian. Memilih dunia kah, memilih surga kah? Ini seandainya sama aja kenikmatannya, cuma di surga seumuran, ada belum matian, emang di dunia cager mati gitu. Nah hingga sini aja kurang nambah akal, apalagi beriman. Pasti memilih surga, ya Allah, pasti memilih akhirat daripada dunia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, namun ternyata di surga itu mana kekal, mana jauh lebih hebat, lebih bagus kualitasnya daripada yang ada di dunia ini. Nah kita sahabat Jumat pasti mendengar khatib atau imam membaca surat Sabihis, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Mana kekal, mana jauh lebih baik daripada dunia. Tentu orang-orang yang menyukuri akalnya, apalagi menyukuri imannya, pasti semangat mencari akhirat, bahkan lebih semangat daripada sekadar mencari dunia. Bahkan kalaupun sepintas ingin mencari dunia, itu betul ucapan aja. Nang dicarinya dengan dunia itu sebujurnya adalah negeri akhirat. Dunia itu hanya anunya aja, wasilahnya aja supaya ia mendapat akhirat.
Hadirin-hadirat keluarga Barataan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah kepada kita Barataan, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah taala di kehidupan di atas dunia ini untuk memperbanyak ibadah, amal saleh, untuk menunaikan hajat-hajat kaum muslimin, untuk bertolongan di dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita Barataan, masyarakat kita di benua Hulu Sungai Selatan yang kita cintai ini, mudah-mudahan Barataan masuk surga. Mudah-mudahan tak kumpulan di surga sebagaimana kita tak kumpulan di dunia, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kelak dengan Nabi Muhammad SAW dan memberi kita anugerah berupa memandang jatnya yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.